devotion today. I invite all of us to follow this with joy. Anak-anak, kita mengetahui bahwa Yesus kita Juru Selamat kita lahir di sebuah kandang yang sederhana. Untuk itu kita datang kepada Dia dengan tunduk dan dengan kesederhanaan datang kepada Bapa. Kita nyanyikan di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintang di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Everybody, let us pray. Lord Jesus, Almighty God, thank you for this beautiful morning. Thank you for your blessing for us. Today, we can gather to follow our devotion. Please give us wisdom. Give us understanding to know your words so we can do your words in our life. Lord Jesus, we are a sinner. Please forgive our sin, Lord. We surrender all of the things into your hands. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Teman-teman, mari kita membacakan ayat hafalan untuk hari ini. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. In English, Luke 2 verse 11. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Children, let's we praise our Lord. Sing a song, Gembala di Padang. Gembala di padang menjaga di malam senja, dan domba yang baring di sana, yang jumlahnya sudah tidak. Telah terdengar kidung yang indah di langit yang terang cahayanya. Malaikat bernyanyi bersama, dan pujilah Tuhannya. Anak-anak, mari kita persiapkan hati kita kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang hari di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami agar melalui kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti dan memahaminya. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu pelaku firman Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Amin.
Anak-anak, firman Tuhan buat kita pagi hari ini dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Miss akan membacakan dari ayat 15 sampai ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Yesus dan pengikut-pengikutnya pergi ke daerah dekat kota Kaisarea Filipi. Dia sangat sibuk pergi dari satu kota ke kota lain untuk mengajar dan menyembuhkan. Para murid mengikutnya kemanapun dia pergi. Orang banyak juga mendengarkan bagaimana Yesus mengajar tentang pengampunan dosa. Mereka melihat Yesus mengadakan mujizat. Mereka melihat Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus menenangkan badai. Satu hari Yesus berpaling pada murid-muridnya dan menanyakan sebuah pertanyaan penting. Menurut kata orang, siapakah anak manusia yang diutus Allah? Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Anak-anak, pertanyaan yang paling penting yang dapat diajukan oleh siapa saja, yaitu siapakah Yesus? Dari jawaban mereka atas pertanyaan ini, semua orang akan dihakimi. Mereka menjawab, ada yang berkata, anak manusia ini Yohanes Pembaptis yang sudah hidup lagi. Orang lain berkata, dia Nabi Elia yang kembali ke dunia. Ada pula yang berkata bahwa dia Nabi Yeremia atau seorang nabi lain yang kembali ke dunia. Tapi menurut kalian sendiri, siapakah saya ini? Tanya Yesus. Simon Petrus menjawab, Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ia mengakui Yesus sebagai Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Anak-anak, Petrus mengatakan bahwa sekalipun banyak orang menganggap Yesus hanya sebagai orang baik atau nabi yang baik saja, ia tetap percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Petrus sungguh benar sekali mengatakan apa yang ia percayai itu benar. Anak-anak, Kristus berarti Mesias. Kristus
adalah bahasa Yunani. Mesias adalah bahasa Ibrani. Kata ini berarti yang diurapi dan menunjukkan raja yang dinanti oleh bangsa Israel. Petrus telah mengakui bahwa sekarang Mesias dari Allah telah muncul yang akan membebaskan umatnya dan membawa kerajaan, dan bahwa Yesus adalah Mesias ini. Raja penyelamat yang dijanjikan Allah Bapa adalah anak Allah, Allah yang hidup. Beruntung sekali engkau Simon, anak Yunus, kata Yesus. Sebab bukan manusia yang memberitahukan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dia yang menyatakannya kepadamu. Sebab itu, percayalah Petrus, engkau batu yang kuat. Di atas alas batu ini, saya akan membangun jemaatku. Dan tidak ada yang dapat menghancurkannya. Bahkan kematian pun tidak. Saya akan menyerahkan kepadamu kunci pintu gerbang untuk dunia baru yang diperintahkan oleh Bapa. Peraturan-peraturan yang kubuat, baik untuk melarang maupun untuk memperbolehkan orang melakukan sesuatu di dunia ini, akan disahkan oleh Allah. Anak-anak, lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, jangan memberitahukan kepada siapa-siapa bahwa saya Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah. Petrus berkata, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Anak-anak, iman dinyatakan dengan pengakuan dan kemudian ditunjukkan dengan apa yang kita lakukan dan katakan. Petrus dengan berani menyatakan dia adalah Kristus, Mesias yang dijanjikan oleh Raja, dia yang diurapi. Marilah anak-anak, hari ini kita berkata, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kita pun sebenarnya harus membuat pengakuan seperti ini. Anak-anak, Petrus mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuatan pribadi atau bakat apapun juga yang dapat membuat kita mampu menghadapi hidup berbagai tantangan. Hanya dengan bertumpu pada kekuatan Kristus, kita akan menemukan pemeliharaan. Mari anak-anak, kita mengakui bahwa dialah Kristus, anak Allah yang hidup. Marilah anak-anak, kita memiliki hati berkomitmen untuk lebih mengenal Tuhan dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita boleh bertumbuh dan berbuah melalui tindakan dan perbuatan kita. Baiklah kita mengikuti dan meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Ajar kami Tuhan agar kami memiliki hati lebih mengenal Engkau, agar kami memiliki hati lebih sungguh-sungguh dan mengakui bahwa Engkau Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Bimbing dan arahkanlah hidup kami Tuhan, agar kami tetap mengikuti teladan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman-Mu, semakin hari kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami, mampukan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.